Hai semuanya, welcome back to my channel. Dan ini sarapan, jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Kali ini gue akan yang namanya membahas tentang sebuah fenomena yang cukup miris dan menampar gue sebagai bangsa Indonesia gitu ya guys ya. Dimana adalah kenapa IQ bangsa Indonesia itu lama-lama itu turun, teman-teman ya. Kamu nyadar nggak sih, Indonesia itu sebenarnya negara yang keren loh. Maksudnya itu adalah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara di tahun 80-an ya atau 90-an tuh kita yang paling sekedarnya itu lebih banyak untuk mendapatkan privilege go internasional, mau orang-orangnya yang paling paling tidak punya akses pun bisa mengakses lagu-lagu internasional atau apa. Bayangin loh, pada waktu gue tuh ke Laos sama ke Myanmar, itu orang aja kayak kagak tahu siapa tuh. Kalau zaman sekarang kayak Taylor Swift, Lady Gaga tuh nggak tahu teman-teman. Tapi mirisnya IQ kita itu lebih rendah dibandingkan orang-orang yang nggak tahu dunia luar teman-teman. Sumpah. Jadi kalau kalian melihat di Myanmar, Kamboja, Laos ada K-pop dance nggak ada teman-teman. Atau ada time zone nggak, ada Uniqlo nggak ada. Anehnya kenapa student di negara itu lebih pintar-pintar dibandingkan di Indonesia teman-teman ya. Ini sumpah miris banget sih. Kayaknya itu kita kemunduran parah teman-teman ya. Terutama gue tuh sangat amat kesel gitu ya. Ranking buruh kita itu kalah dengan Vietnam. Oh my god, Vietnam dengan negara yang bloody hell kayak gitu tuh bisa berbenah jadi kota secantik sebagus itu teman-teman ya. What happened in Indonesia? Kenapa IQ manusia Indonesia itu turun? Ini ada yang namanya opini dan fakta yang aku temukan di lapangan sesuai dengan sumber-sumber yang aku temukan teman-teman ya, dari orang-orang ahli atau apa. Stay tune in my channel ya guys ya. Gue di TikTok suka banget yang namanya follow Pak Felix Sulhendri PhD, yang seorang saintis di bidang gizi teman-teman, dan juga ya engineer juga ya, sama kembarannya Pak Feli gitu ya guys ya. Nah ini adalah salah satu akun dimana BTW IQ orang Indonesia itu salah satu yang paling rendah. Kita semua punya tanggung jawab, berarti ini tanggung jawab negara dan juga orang dewasa menyelamatkan SDM kita selanjutnya ya guys ya. Dalam penelitian beliau lewat jurnal published di British Journal of Nutrition, ternyata anak-anak di berbagai sekolah itu salah memberikan asupan gizi. Lo lihat sendiri anak Indonesia kalau misalnya makan pagi, mereka pasti makan nasi teman-teman ya. Mereka pasti yang namanya makan mie. Kalau nggak gitu ya yang ini aja yang berbau-bau American food kayak roti, sereal. Most of them is karbo teman-teman. Dan gue nggak kaget kalau misalnya gue zaman dulu itu gampang ngantuk teman-teman ya. Jam 11 siang, jam 12 siang tuh gue tuh gampang tidur kayak gitu. Jadi kalau penelitian di Amerika, bukan di Indonesia, itu ada beberapa anak yang dijadikan penelitian, yaitu yang dikasih makan daging, susu, terus githeri. Githeri itu adalah campuran kayak kacang-kacangan, jagung-jagungan seperti itu, apa nggak dikasih apa-apa. Nah ini buat kalian-kalian yang tidak sarapan pada waktu pagi hari ya guys ya. Justru teman-teman yang tidak makan apa-apa pada pagi hari, baik bekerja maupun bersekolah, punya penurunan IQ yang sangat tinggi teman-teman. Itu nomor satu. Nomor dua adalah karbohidrat, ya kacang-kacangan aja karbohidrat ya teman-teman, jagung, kacang, karbo ya. Kemudian yang tertinggi ternyata adalah daging guys, daging. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa India itu negara miskin tapi kok anak-anaknya pintar-pintar, gue tuh sangat amat percaya karena dari protein. Mereka mengkonsumsi protein yang cukup tinggi. Kita nggak yang namanya bicarain negara India dengan snack dan makanan pinggir jalan seperti itu. Tapi pada pagi hari ibu-ibu di India tuh udah menyiapkan anak-anaknya itu dengan susu teman-teman ya, karena negara vegan makanya susu, kemudian sambosa, kemudian juga gulab janum kayak gitu, itu semua adalah sarapan untuk pagi hari. Susu itu adalah kayak susu mentega, itu adalah salah satu kayak produk paling penting dalam perindustrian India. Makanya lo jualan susu di India, lo akan dibutuhkan banyak orang teman-teman ya. Ternyata yang namanya kesadaran tentang animal protein itu di Indonesia cukup rendah sekali. Maksudnya tuh adalah ya mungkin mahal ya di Indonesia yang makan daging, makan ya ayam kayak gitu. Justru ayamnya diolah itu bukan diolah yang baik kayak ini ya guys ya, kayak silin atau kayak ayam goreng gitu. Ayamnya tuh diolah dengan cara rebus atau steak kayak gitu. Kan lo lihat sendiri berapa banyak hal ya guys ya. Ada orang tuh makan ikan, makan sushi kalau sarapan kerja, atau makan susu kayak gitu. Ya justru itu adalah untuk meningkatkan level otak kita.
Nah itu kayak kagak pernah ada koar-koar ayo makan daging dan susu tiap pagi hari, kagak ada teman-teman. Mereka bilangnya susu sereal atau yang namanya itu sorry, kemudian ada ini itu untuk meningkatkan daya ingat kamu dan kerja kamu di masa depan ya guys ya. Kenapa sih pentingnya untuk menjaga IQ gitu ya, IQ naik atau naik tengah-tengah, jangan sampai turun, itu karena untuk performa masa depan kita. Kagak enak, kagak pintar teman-teman ya. Misalnya kamu tuh punya poor academic skill, tapi kamu bisa yang namanya hidup sendiri, maksudnya kamu tuh bisa yang namanya tahu diri kamu kemana, itu sudah yang namanya menandakan IQ kamu tuh lagi bekerja teman-teman ya. Nah ternyata IQ bekerja itu lewat mana teman-teman? Lewat melatih emotional quantity gitu. Aku tuh pernah dengar podcastnya Pak Ryu Hasan, ketika emotional quantity itu lagi dilatih, lagi naik-naiknya, justru itulah IQ juga kamu akan tertolong banyak, meskipun kamu tidak akan sejenius sama Einstein atau Elon Musk atau Jensen Huang kayak gitu. Lo pernah nggak sih lihat temen lo tuh yang nggak terlalu pintar, tapi mereka tuh tahu caranya membawa diri, tahu caranya komunikasi yang baik, kemudian mereka juga pure baik teman-teman ya, pure punya empati yang tinggi, malah mereka tuh lebih mulus untuk yang namanya jalan ke atas gitu ya guys ya, dibantu banyak teman, ketimbang kamu itu yang berkompetisi oh IQ tuh harus tinggi atau apa. Malah kamu gede-gedein kecerdasan tapi kamu tidak punya rasa toleransi dan membantu sama orang lain, malah itu akan membuat hidup kamu kacau teman-teman ya. Begini ya, gue tuh yang medicine di sekolah itu adalah banyak banget orang-orang di sekolah itu tidak mengajarkan empati. Masalahnya tuh kayak ada loh, bukan ada aja di beberapa sekolah negeri dan sekolah-sekolah murahan, meskipun itu juga swasta, itu gue temukan banyak guru yang diam aja pada waktu anaknya dibully. Tapi pada waktu anaknya kotekan tuh main-main ini ya, main-main apa meja gitu ya, itu kan proses otak itu bagaimana cara kita bisa membayangkan atau bervisualisasi ya teman-teman ya. Terus juga ada anaknya tuh yang pakai rambut gondrong, dicat marah-marah teman-teman, kayak ini jangan taruh sini ya kakak ya. Mereka tuh kayak imajinasinya oh ini anak nakal, oh ini anak akan jadi anak yang nggak becus kayak gitu. Nah karena pengaruh dogma ini yang membuat otak itu males bekerja hanya untuk mempertahankan diri teman-teman ya. Selanjutnya orang dengan IQ rendah itu seperti apa contohnya? Tentu aja problem solving mereka tuh nggak bisa sampai tua. Kenapa orang itu kok miskin terus? Kenapa orang itu kok hidupnya tuh ruwet terus? Banyak banget yang namanya beban, banyak banget yang namanya masalah karena mereka nggak punya problem solving. Misalnya oh hidup aku tuh sial terus begini. Karena dia tidak mau tahu bagaimana caranya supaya lepas dari habit yang buruk. Contohnya oh aku pernah nih yang namanya kena sial, sering banget yang namanya bangun telat atau apa, kan harus ditarik ulur dulu kamu tuh habitnya seperti apa sih. Itu adalah orang yang berpikir teman-teman ya. Kalau orang yang nggak berpikir mungkin gue akan doa aja gitu ya, mungkin Tuhan akan yang namanya menolong aku, nggak bisa kayak gitu guys gitu loh. Nah bayangin aja kamu itu adalah orang pintar tapi anak buah kamu tuh bodoh-bodoh semua, IQ 78, 70 gimana? Ini kisah ya guys ya, contoh ya. Seminggu yang lalu aku itu kayak ada acara lari pagi sama teman aku dan harus masuk ke sebuah ruko karena aku pakai sepeda motor. Aku udah 5 tahun nggak pakai sepeda motor dan di sana ternyata aku baru ngeh. Oh ternyata masuk ke sebuah ruko atau mall itu harus bawa STNK gitu ya guys ya. Mobil kan enggak. Nah aku itu teman-teman ketika keluar gitu ya, uang udah ada, kemudian tiket gak hilang. Nah si mbak-mbak penjaga karcisnya tuh panik teman-teman, nggak bisa mbak, nggak bisa. Terus gimana kak? Aku bilang kayak gitu. Ya udah kakak motornya tinggal di sini, kakak gojek aja, pesan gojek ambil SNK terus bawa ke sini. Itu anak umur 10 tahun kelas 4 SD kagak akan mau digitukan kakak penjual karcis. Gue sampai gergetan apa ya bayangin itu, tapi nggak apa-apa lah, ini udah masa lalu ya guys. Tapi itu loh, orang itu bisa sebelibet itu untuk problem solving. Itu sepusing itu ngebuat orang lain lebih parah, padahal loh aku tuh enaknya tuh gimana gitu ya kakak ya. Mestinya kalau dia tuh pintar ya, oh kakaknya sering kesini toh ya udah siapa yang ngejaminin. Tapi begitu kakak pulang KTP ya kak ya, sama juga yang namanya foto STNK, itu udah beres teman-teman. Lo nyuruh gue atau nyuruh saudara gue harus apa tuh namanya taruh STNK begini, itu sumpah itu adalah orang yang nggak tahu gimana caranya supaya ini masalah kelar, itu nggak tahu teman-teman. Pokoknya protokol gitu ya guys ya.
Nah, itu adalah orang yang nggak bisa membina hubungan emosi dan juga mengerti mengerti customer itu seperti apa, yang kesusahan seperti itu. Kalau sepengetahuan saya ya, beberapa karyawan-karyawan dan juga para orang-orang yang pekerja kasar, gue tuh ngelihat mereka tuh ada yang backgroundnya tuh dulu sekolah IPA, dipikir sekolah IPA tuh menjamin masa depan gitu ya guys ya. Kemudian mereka itu pernah kuliah di kampus negeri ini gitu ya guys ya. Ternyata kalau aku lihat-lihat kenapa kok IQ orang Indonesia itu juga turun, karena pendidikan mereka, kecerdasan mereka tuh nggak dipakai di dunia nyata. Itu yang mereka lupain. Seharusnya kan sekolah tuh, gedung itu kan hanya sebuah trial, sebuah latihan supaya kita tuh bisa beda sendiri gitu loh di masyarakat, gitu loh lah gitu ya, atau menolong masyarakat. Tapi nggak bisa teman-teman, mereka tuh kalau nggak dicambuk dengan tugas atau nggak dicambuk dengan skripsi, mereka nggak akan kerja. Itu yang bikin gue sangat miris. Makanya kenapa ya seharusnya generasi milenial yang tahu TikTok itu bikin kayak TikTok yang bagus, bikin kayak Instagramnya bagus. Mereka tuh nggak ada arah ke sana teman-teman. Justru mereka tuh arahnya tuh adalah ya udah deh, apa kata protokol, ya deh gini aja, saya takut dimarahin, tapi kalau saya ngide ya udah deh diam aja kayak gitu. Nah, itu adalah IQ kagak dipakai, karena mereka itu ngerasa setelah sekolah udah selanjutnya gue ngapain ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu yang saya percaya banget di lapangan teman-teman ya. IQ orang Indonesia turun karena mereka dibodohkan, gue sangat percaya sekali. Dan maybe ini konspirasi pemerintah, mungkin orang Indonesia itu kan terlalu banyak. Kalau mereka nggak pintar, sudah aja mereka jadi TKW di negara lain, mau di negara Australia kayak mau di negara mana, Korea atau mana, yang penting mereka tuh kayak pabrik buruh gitu ya guys ya. Gini teman-teman ya, contohnya itu adalah gue menemukan ada sebuah sekolah Islam yang menyuruh anak-anaknya itu merokok, karena kalau kamu beli rokok ke kiai itu, ke usaha kiai itu, kamu sehat secara paru-paru, kamu kamu juga bisa menambah rezeki dan amal ibadah ini sekolah gitu ya kayak gitu. Nah, itu kan berarti mereka udah digoblokin. Kedua, memang pembiaran bullying dan sogok menyogok teman-teman ya. Gini loh, kalau misalnya orang Indonesia itu IQ-nya tinggi, mestinya kita itu ya guys ya, bagaimana caranya supaya kita bisa diterima kecerdasannya dimanapun, tidak ngejajah teman-teman kita sendiri yang bodoh-bodoh ini, kita yang jadi atasan, mereka tuh yang bawahan seperti itu. Not like that. Karena apa? Karena zaman sekarang kita itu bukan nasional lagi lawan kita, tapi internasional teman-teman. Lawan kita Gen Z, milenial itu, dengerin ya mbak-mbak atau mas-mas ini ya. Kalau misalnya mereka ini pintar gitu ya, ayo les bareng yuk, ayo yang namanya nugas bareng yuk, kita nanti pintar, kita nanti ke sekolah A, ada ilmu apa kita terapkan di Indonesia, kayak gitu nggak sih? Di Indonesia enggak teman-teman, para elit-elit ini juga kayak ketularan bodoh, ketularan goblok gitu ya. Ke sekolah itu susah ya, mending kita sogok aja itu guru gitu ya, atau kita sogok aja itu dosen, entar nanti kita kayak hire karyawan kita yang bodoh-bodoh kayak gitu, kita bikin flexing, kita seolah-olah kita tuh kayak kaya, kita tuh kayak dermawan kayak gitu. Itu udah kebodohan teman-teman ya. Ngajarin anak-anaknya untuk yang namanya nyogok atau yang namanya menyuap sesuatu, itu sudah tanda lo otaknya kagak dipakai teman-teman ya. Gue itu pernah yang namanya masuk ke sebuah sekolah atau kampus gitu ya guys ya, college lah kita namanya, itu adalah college. Yang gue rasakan di sana tuh adalah, ini kan seharusnya perhitungan ya nggak sih, kalau membuat bisnis atau membuat yang namanya proyek gitu nggak sih. Nyatanya aku tuh cuma dikasih hanya untuk bikin event, mingle sama teman-teman ke kafe, udah. Tugasnya ya tugas-tugas yang aneh-aneh kayak gitu, tugas-tugas dengan teori yang menurut aku tuh anak umur 6 tahun bisa jawab gitu ya guys ya. Itu pernah teman-teman ya. Gue ngerasa bodoh banget ya setelah ngajain kayak gini. Tapi gue tuh kayak ke bawah lengah teman-teman. Alah gampang, paling juga lulus wong gini aja. Nah, lengah itu adalah sikap bodoh yang menurunkan IQ teman-teman ya. Makanya kampus-kampus yang grade-grade yang rendah itu jangan kamu masukin. Kalau kamu itu misalnya dikasih beasiswa nih atau jangan pernah kamu masukin, entar lo lengah teman-teman ya. Lengah itu adalah tanda kemunduran dan kamu gampang disalib seperti itu. Kalau kalian temukan di lingkungan sekitar kalian, kenapa sih kok ada sebuah tempat, mau kota mau kabupaten itu yang 20 tahun nggak ada perkembangan sama sekali? Itu lo harus lihat sama kepala daerahnya. Apakah mereka juga melakukan pembodohan dan hanya memperkaya diri sendiri atau memperkaya keluarga lain seperti itu?
we don't know. Yang jelas membodohkan orang itu justru harus kita musuhin, harus kita lawan teman-teman. Kalau bisa bully aja di sosial media, bully aja di mana ya, yang bikin guru honorer miskin-miskin gitu ya guys ya, itu bully aja siapa yang karakternya seperti itu. Karena orang-orang yang suka membodohkan tentu aja adalah orang-orang dengan kepribadian narsistik dan juga psikopat teman-teman ya. Nah mereka tuh kelihatan pengen dominan, tapi oh teman-teman gue, bawaan gue pokoknya harus di bawah gue, itu namanya orang narsistik gitu. Jadi orang ini nggak akan membiarkan kamu ini lebih di atas dia gitu ya guys ya. Kamu ini sukses bareng, enggak, mereka tuh hanya pengen kamu tuh di bawah dia terus. Itu adalah orang-orang narsistik dan juga sangat psikopat sekali ya guys ya. Ya sosiopat sama mana dark empath itu gimana sih kak? Kalau sosiopat itu kan lebih ke arah oh lo nyakitin gue brutal akan menghancurkan kamu, itu kan sosiopat. Dark empath itu adalah orang-orang yang bisa mengontrol kamu gitu ya. Nah kak, kita yang udah dewasa ini ingin IQ-nya tinggi. Caranya gimana sih kak? Caranya tuh adalah rubahlah habit kamu dan juga lingkungan kamu. Itu kalau kamu ada something yang nggak bener, mending kamu cabut teman-teman ya. Karena tidak semua orang tua itu atau yang namanya guru itu punya kemampuan parenting dengan baik gitu ya. Kadang aku juga pakai rumus 90 hari, no talking, no stalking, and no doing conversation terhadap orang-orang yang pernah nyakitin aku, termasuk itu keluarga aku sendiri teman-teman ya. 3 bulan, makanya kan ada yang namanya cuti 3 bulan, itu bener karena itu akan membuat kalian tuh pikirnya refresh lagi, fokus lagi, apa yang lo mau itu baru bisa teman-teman ya. Tapi kalau lo itu udah dikontrol orang, lo itu udah stres, lo itu udah gizinya buruk, fokus lo akan kemana-mana dan kacau teman-teman, kacau balau kayak gitu. Ingat ya teman-teman ya, kalau kamu pengen pintar, itu hidup kamu atau apa yang kamu jalanin tidak dikontrol orang lain, melainkan kamu butuh orang lain untuk maju, dan jangan sampai orang itu bisa nyetir kamu teman-teman ya. Orang gampang disetir tentu aja IQ-nya rendah, dan orang tidak bisa tahu bagaimana problem solving itu juga termasuk IQ rendah. Thank you semua udah datang ke channel aku, Perangi Narsistik dan juga Psikopat. I hope you like it. See you later. Bye bye and 再见.